Rizky, absen 27. Saya Iriansa Jaya Arianto, absen 18. Saya Karisa Ardita Kareta, absen 7. Saya Syifa Nur Fadila, absen 35. Saya Gisela Putri, dari absen 15. Saya Mutiara Patricia, absen 28. Langsung aja ya kita bahas. Udah. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Tentang istihad nih. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian istihad secara bahasa? Ya, saya sendiri. Oke. Istihad secara bahasa itu mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja secara maksimal. Oke, udah lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaan tentang fungsi dari istihad. Di sini ada yang tahu nggak? Pas. Pas. Oke, lanjut. Selanjutnya, fungsi dari istihad. Pas. Lanjut. Fungsinya apa? Fungsi. Ah. Fungsi itu ada 3 Waduh. dari sumber yang saya baca. Siap. Lanjut. Fungsi pertama yaitu istihad sebagai al-ruju, atau artinya mengembalikan. Nah, mengembalikan di sini maksudnya mengembalikan ajaran-ajaran ke Al-Quran dan Al-Hadis jikalau ada representasi yang kurang gitu. Terus ada fungsi ijtihad al-ihail, itu artinya menghidupkan. Nah, menghidupkan di sini yaitu menghidupkan ajaran-ajaran yang terlebih dahulu, ajaran-ajaran nilai-nilai untuk menghadapi tantangan zaman. Terus ada fungsi ijtihad sebagai al-inabah atau membenahi. Nah, membenahi di sini yaitu membenahi ajaran-ajaran yang sudah dikukuhkan oleh imam terlebih dahulu jikalau memungkinkan adanya kesalahan di sesuai dengan representasi zaman pada saat ini. Baik, nah itu adalah fungsinya ya. Dan kalau kita bahas fungsi ini pasti ada manfaatnya. Baik, Nah, ada yang tahu nggak di sini manfaat dari istihad? pas. Oh yes, pas. Terima kasih sebelumnya untuk Jaya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak manfaat dari istihad? Pas. Jet, Gisel, manfaat pas lagi. Ayo, Pak Erik, maksudnya Mutiara. Lanjut. Oke, jadi di sini ada manfaat dari ijtihad, yaitu yang pertama dapat mengetahui hukum dari setiap permasalahan dalam Islam, sehingga hukum Islam selalu berkembang menuju yang terbaru gitu. Dapat menyesuaikan hukum dalam ajaran Islam sehingga menjawab beberapa rintangan umat muslim saat ini. Yang ketiga, dapat menetapkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Terus yang keempat, dapat membantu umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada dalam Al-Quran dan Hadis. Oke, kan tadi sebut tentang Al-Quran ya gini. Ada yang tahu nggak satu dalil Al-Quran tentang istihad? Nah, itu tuh ada pas. Oke. Nah, itu tuh ada di surat apa dan juga ayat berapa? Pas. Oke, lanjut. Silakan sih Pak. Tahu? Ada di surat An-Nisa ayat 59. Yang di surat itu tuh menyebutkan bahwa yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta ulul amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Oke, makasih buat Siva. Dan kita lanjut ke pertanyaan ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari istihad tapi secara istilah? Pas. Oke. Jaya? Pas. Pas. Yuk, Karisa lanjut. Pas. Pas. Gisel tahu nih. Aduh, nggak tahu. Lanjut. Pak Mutiara, boleh? Apa? Pengertian istihad secara istilah? Pas. Pas. Nugraha. Yang tadi secara bahasa. Secara istilah. Istihad secara istilah itu mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dan
dalil-dalil secara yaitu Al-Quran dan hadis. Wow, mantap. Nah, kita udah tahu nih secara istilah apa, bahasa apa. Di sini ada yang tahu nggak penyebab dari adanya ijtihad sendiri? Ya, saya Tahu? tahu. Buset. Ya, bagian Lanjut, saya. lanjut. Nah, di sini ada sebab-sebab adanya ijtihad. Ada 5. Yang pertama adanya dalil-dalil yang bersifat zani atau dugaannya kuat. Yang terdapat 2 kemungkinan yaitu teks sama interpretasi. Lalu yang kedua ada tuntutan umat Islam atau zaman tentang kepastian jawaban hukum. Terus ada yang ketiga dinamika persoalan umat sejalan dengan dinamika perkembangan zaman. Dan yang keempat tuntutan umat dalam penyelesaian cara cepat dan tepat. Dan yang terakhir menunjukkan ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Wis, terima kasih buat Nugi ya. Kita lanjut, pertanyaannya itu adalah tentang hukum ataupun hadis tentang ijtihad. Nah, ada yang tahu di sini nggak siapa tokohnya yang ada di hadis tersebut? Pas. Oke, lanjut. Pas. Oke. Ini yang hadis tentang ijtihad. Oh, itu. Jadi di Tokohnya hadis juga. tentang ijtihad itu yaitu hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang tokoh yang ada di hadis riwayat Abu Daud itu yaitu Muaz bin Jabal. Waduh, betul. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang metode ijtihad. Tahu nggak apa aja metode ijtihad? Tidak, kita pas. Selanjutnya metode ijtihad di sini tahu nggak? Tahu. Oh, Yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, terus yang ketiga ada istihsan, terus al-maslahah, al-musalah, terus ada istishab, terus ada terus sadu zairah, hukul as-sahabi, sama syar'u man qoblana. Lengkap banget tuh. Nah, kita lanjut lagi tentang masih metode ya. Nah, tapi bisa menjelaskan nggak salah satu metodenya yaitu urf? Pas. Metode ijtihad urf. Jadi urf dalam ijtihad itu adalah suatu kebiasaan atau adat yang sudah terbiasa gitu dilakukan oleh masyarakat, tetapi sudah dilakukan secara turun-temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hadis. Oke, makasih banyak buat Gisel ya. Kan tadi udah tahu nih metodenya. Nah, coba ada yang tahu di sini nggak orang yang beristihad itu pasti ada sebutannya. Nah, apa sebutannya dan juga ada berapa macam orang yang beristihad? Pas. Orang istihad disebut Pas. Oh, pas. Lanjut. Apa? Pas. Waduh. Orang yang beristihad disebut pas. Saya tahu. Waduh, buset. Lanjut. Gimana? Yaitu orang yang beristihad itu namanya mujtahid. Mujtahid, betul. Mujtahid. Nah, mujtahid itu dibagi-bagi macam-macamnya. Pertama ada mujtahid mustaqil. Itu adalah orang yang mampu memberikan kaidah-kaidah kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Wow. Lalu ada mujtahid mutlak, mustaqil. Itu adalah orang yang berijtihad dan berpedoman pada hukum-hukum yang telah dikukuhkan oleh imam mazhab sebelumnya. Lalu ada mujtahid takhrij. Itu adalah seseorang yang berijtihad yang sangat terkait dengan imam mazhabnya, tetapi masih terbuka dengan Al-Quran juga Al-Hadis. Baik, terus satu lagi ada mujtahid tarjih. Nah, mujtahid tarjih ini adalah seorang ijtihad yang hafal dengan kaidah-kaidahnya, ajaran-ajarannya, dalil-dalilnya, cara memutuskan hukumnya, dan cara mengetahui dalil yang lebih kuat. Itu dari nama-nama orangnya dan disebut mujtahid. Nah, ada nggak sih syarat-syarat bagi seseorang untuk jadi mujtahid atau beristihad ya? Pas itu. Pas. Kira tahu. Lanjut. Ada tahu? Kalau syaratnya,
Yang pertama menguasai bahasa Arab. Oke. Terus yang kedua memahami Al-Qur'an. Terus habis itu harus bisa menguasai hadis dengan baik. Terus menguasai tentang masif dan masuk. Terus menguasai usul fikih. Terus memahami makosidus syariah dengan baik atau tujuan hukum dengan baik. Terus selanjutnya memahami perkembangan zaman dengan baik. Terus mengetahui manusia dan lingkungan yang benar, bersifat adil dan takwa. Terus menguasai usuluddin, memahami ilmu mantik atau logika. Terus juga yang terakhir mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Oke, makasih banyak ya buat Karissa. Nah kan kita tadi udah bahas orangnya, pengertiannya. Coba di sini ada yang bisa nggak kasih contoh tentang istihad yang ada di zaman sekarang, zaman kita ini? Pas, oke. Aku tahu. Waduh, apa tuh? Yang aku tahu itu ada 3, yaitu yang pertama yaitu menetapkan larangan sholat berjamaah pada masa COVID-19. Yang kedua itu ada memutuskan kembali sholat berjamaah dan menerapkan syaf. Yang ketiga itu ada tentang kaitan. Oke, itu cukup ya buat tentang istihad. Nah, coba kita sekarang bahasannya sedikit berbeda, yaitu tentang Ramadan. Nah, kan sering tuh kita penentuan Ramadan itu Ramadan atau Lebaran ya. Kadang-kadang ada yang beda kapan puasanya, kapan Lebarannya. Nah, di sini tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi menurut Pandangan. pandangan. Menurut saya itu karena mungkin di Indonesia itu kenapa ada perbedaan awal puasa dan Lebaran di bulan puasa itu karena adanya perbedaan metode digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang saya ketahui yang pertama metode ruqyah hilal dan hisab. Oh, nah itu udah nyebutin nih. Nah, ini masuk lagi ke pertanyaan terakhir ya untuk sesi tes lisan kali ini. Nah kan disebutin tadi penentuan awal Ramadan itu bisa dengan cara ruqyah, hilal dan juga hisab. Nah, ada nggak sih perbedaan di antara kedua cara tersebut? Pas, oke. Pas. Berapa? Ais, pas. Ini Cia aja deh. Pas aja deh. Tahu dia berarti. Apa? Lanjut. Ini perbedaan antara penentuan awal Ramadan dengan cara ruqyah hilal dan hisab. Oh iya. Jadi itu tuh cara metode menentukan untuk awal Ramadan ya. Jadi ruqyat hilal itu berdasarkan pengamatan secara langsung melalui bulan sabit atau hilal. Nah, sedangkan hisab itu menggunakan perhitungan secara matematis dan astronomisnya. Jadi udah terjawab ya buat semua pertanyaan di tes lisan kali ini. Dan pertanyaan terakhir telah dijawab oleh Syifa. Gitu. Mungkin sekian untuk tes lisan kali ini, dikembalikan ke anggota kelompoknya. Jadi sekian Dari dari kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.